Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini masih bertemu kembali ya. Ini adalah bab pertama untuk kalian, yaitu ruang lingkup biologi. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, hari ini kita membahas tentang ruang lingkup biologi. Nah, standar kompetensinya ini memahami hakikat biologi sebagai ilmu. Nah, kompetensi dasarnya ini mengidentifikasi ruang lingkup biologi. Yang kedua, mendeskripsikan objek dan permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisme kehidupan seperti molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Ini adalah pengertian biologi ya. Biologi artinya biologi atau bios, yaitu artinya hidup. Sedangkan logosnya ini adalah ilmu. Jadi yang dinamakan biologi ini adalah ilmu tentang makhluk hidup dan gejala kehidupan. Nah, biologi sendiri ini mengalami perkembangan yang sangat pesat ya. Yang sangat pesat. Seperti contohnya, biologi ini berkembang menjadi beberapa kedisiplinan ilmu. Disiplin ilmu yang khususnya dalam bidang yang dipelajari ya. Contohnya seperti botani. Nah, botani ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuhan. Lalu ada ekologi. Nah, ekologi ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang antara makhluk hidup. Lalu ada mikrobiologi. Mikrobiologi ini adalah cabang ilmu yang mempelajari suatu mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini hanya mampu dilihat oleh mikroskop ya. Lalu ada genetika. Nah, genetika ini adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat. Lalu ada fisiologi, embriologi, histologi, entomologi, sitologi, morfologi, bioteknologi, taksonomi, virologi, dan lain sebagainya. Nah, mengapa sih kita harus mempelajari biologi? Nah, kita harus mempelajari biologi ini penting ya. Artinya di mana biologi ini mampu mempengaruhi kehidupan kita dalam sehari-hari ya. Baik itu di lingkungan, makanan yang kita konsumsi, hingga penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dengan memahami biologi ini diharapkan kita ini dapat memahami diri kita dan kehidupan di sekitar kita. Meningkatkan kualitas hidup kita. Lalu lebih bijaksana terhadap lingkungan. Nah, objek dan permasalahan biologi, di mana objek dan permasalahan biologi ini dikaji dalam biologi adalah makhluk hidup beserta kehidupan dan faktor-faktor pendukung kehidupan. Nah, makhluk hidup ini contohnya seperti apa? Contohnya ini seperti manusia, kita ya, lalu hewan, lalu tumbuhan. Nah, objek biologi ini dikelompokkan dalam sistem pengelompokan yang selalu berkembang mulai sistem pengelompokan 2 kingdom sampai 6 kingdom. Nah, ini dimana sistem pengelompokan makhluk hidup itu ada 2 kingdom, yaitu ada Plantae dan Animalia. Plantae itu tumbuhan, sedangkan Animalia adalah hewan. Lalu sistem yang ketiga kingdom ini meliputi apa saja, yaitu ada fungi, Plantae, dan Animalia. Sedangkan yang 4 kingdom ini meliputi yang namanya Monera, fungi, Plantae, Animalia. Lalu yang kelima kingdom ini meliputi seperti Monera, Protista, fungi, Plantae, dan Animalia. Lalu yang sistem 6 kingdom yaitu ada Archaebacteria, Eubacteria, lalu ada Protista, Plantae, Animalia, dan fungi. Nah, ini dimana karakteristik 5 kingdom ini seperti Animalia ya multiseluler,
Nah, di mana multiseluler ini artinya memiliki jumlah sel banyak ya. Itu ada eukariotik, heterotrof, bergerak bebas. Lalu yang pelantai itu ada multiseluler, eukariotik, autotrof, tidak bergerak bebas. Lalu ada fungi, yaitu uniseluler atau multiseluler. Lalu ada eukariotik, heterotrof, parasit, dan saprofit. Nah, lalu selanjutnya ini ada protista, di mana protista ini memiliki yang namanya multiseluler, eukariotik, bersifat autotrof atau heterotrof. Lalu ada monera, yaitu uniseluler, prokariotik, dan bersifat autotrof atau heterotrof. Nah, di mana kehidupan tingkat organisasi atau suatu kehidupan ini seperti molekul, jaringan, sel, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Nah, faktor-faktor pendukung kehidupan ini seperti apa saja, yaitu seperti lingkungan tempat makhluk hidup tinggal ya. Ada seperti air, udara, tanah, dan suhu. Tidak mungkin ya ketika makhluk hidup tidak memerlukan yang namanya air, udara, tanah, dan suhu. Bayangkan saja kalau misalkan air, udara, tanah, dan suhu ini tidak ada di dalam lingkungan atau suatu tempat tinggal makhluk hidup, mau seperti apa kehidupan kita nanti ya. Nah, ini adalah organisasi kehidupan di mana dalam ruang lingkup biologi atau organisme ini yang dipelajari terdiri atas berbagai tingkatan, mulai dari tingkat yang terendah yaitu molekul sampai tingkat yang paling kompleks yaitu bioma. Nah, di mana ini adalah suatu organisasi kehidupan tingkat molekul, yaitu ada meliputi seperti atom-atom, berikatan membentuk molekul, lalu ada struktur dan fungsi molekul menyusun komponen-komponen membentuk sel. Nah, contohnya ini seperti molekul-molekul protein, fosfolipid, kolesterol, karbohidrat, air, dan ion-ion yang merupakan komponen penyusun pada si membran sel tersebut. Lalu selanjutnya ini ada organisme kehidupan tingkat sel. Nah, ini merupakan suatu gambaran sel pada hewan ya. Sel pada hewan, di mana setiap makhluk hidup ini tersusun atas sel atau komponen penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini yang tersusun atas satu sel ini atau makhluk hidup uniseluler ini, yaitu makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel. Lalu setiap sel ini mempunyai organel-organel yang mampu meningkatkan fungsinya untuk hidup. Jadi sel ini merupakan unit atau strukturan dan fungsional yang terkecil atau unit yang terkecil pada makhluk hidup. Nah, ilmu biologi yang mempelajari sel itu adalah sitologi. Dan ini adalah gambar yang dimana ada pada sel hewan. Nah, ciri-ciri sel hidup, contohnya bereproduksi. Lalu yang kedua menghasilkan energi. Lalu yang ketiga respon terhadap rangsang. Yang keempat melakukan pencernaan intraseluler dan ekresi. Yang kelima ini tumbuh dan berkembang. Nah, yang pertama ini reproduksi. Apa sih reproduksi? Reproduksi ini artinya organ sel reproduksinya sudah aktif ya, sudah mampu menghasilkan suatu perkembangbiakan ya. Misalkan pada manusia sudah mampu menghasilkan keturunan. Lalu yang kedua ini menghasilkan energi. Nah, sel ini pasti akan menghasilkan energi, nggak mungkin dong kita sebagai manusia tidak memiliki energi ya. Lalu respon terhadap rangsang. Nah, ini respon terhadap rangsang contohnya kayak misalkan kita selalu merespon apa yang orang katakan. Nah, gitu. Lalu yang keempat ini melakukan pencernaan intraseluler dan ekresi. Nah, lalu selanjutnya tumbuh dan berkembang ya. Manusia adalah makhluk hidup ini artinya di mana
memiliki yang namanya tumbuh dan berkembang ya. Lalu selanjutnya ini ada organisasi kehidupan tingkat jaringan. Ini adalah gambar sel saraf ya, atau saraf, yaitu kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai bentuk, susunan dan fungsi yang sama, disebut dengan jaringan. Lalu yang kedua, kumpulan sel ini bekerja sama menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Contohnya, jaringan saraf yang berfungsi menyampaikan dan menanggapi rangsang dari reseptor ke efektor. Lalu ilmu biologi yang mempelajari tentang jaringan yaitu histologi. Nah, ini adalah organisasi kehidupan di tingkat organ ya. Ini merupakan gambaran suatu kulit ya, kulit. Nah, di mana organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsinya yang sama. Contohnya pada organ kulit. Nah, ini adalah organ kulit ya. Organ kulit ini terbentuk oleh beberapa jaringan yang berbeda seperti jaringan epitel, jaringan otot, jaringan darah, dan jaringan saraf. Nah, keseluruhan jaringan ini disebut bekerja sama menjalankan fungsinya seperti melindungi pada tubuh kita. Bayangkan kalau misalkan kita tidak memiliki kulit, pasti langsung terpapar ya, tubuh kita langsung terpapar matahari dan panas. Memiliki kulit aja sudah panas, apalagi yang tidak memiliki kulit ya. Nah, ini merupakan contohnya, contoh dari si organisasi kehidupan tingkat individu. Nah, individu ini merupakan organisme atau suatu organisasi tunggal yang tersusun oleh kumpulan sistem organ. Nah, adanya berbagai sistem organ dan fungsinya berbeda membuat suatu individu dapat melakukan hidupnya dengan baik. Nah, ini contohnya di mana suatu organisasi kehidupan tingkat individu. Lalu ada contohnya. Nah, ini adalah contoh populasi. Nah, contoh populasi ini di mana terbentuk oleh kumpulan individu atau spesies yang jenisnya atau sejenisnya yang menempati suatu habitat. Nah, habitat itu merupakan tempat tinggal atau tempat hidup suatu makhluk hidup dalam waktu yang tertentu. Lalu yang kedua ini, dalam populasi ini terjadi interaksi ya. Jika populasi tidak memiliki interaksi, tidak terjadi interaksi, tidak bisa sejalan ya, atau hubungan antara spesies lainnya. Nah, hubungan tersebut ini bertujuan untuk menjalankan fungsi hidupnya seperti melakukan perkawinan, berkembang biak, perlindungan, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh populasi. Nah, ini adalah contoh di mana kehidupan tingkat komunitas. Nah, di tingkat komunitas ini dibentuk oleh berbagai jenis atau spesies makhluk hidup yang saling berinteraksi dan menempati lingkungan dalam waktu yang sama. Nah, secara garis besar pada komunitas dapat dibedakan menjadi dua ya, yaitu ada akuatik dan terestrial. Nah, komunitas akuatik ini itu terdapat di laut, danau, sungai, parit, dan kolam. Sedangkan yang terestrial ini terdapat di padang rumput, padang pasir, kebun raya, halaman rumah, kebun atau sawah. Lalu selanjutnya ini ada organisasi kehidupan di tingkat ekosistem. Nah, ekosistem sendiri ini pengertiannya ini hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini adalah pengertian ekosistem ya. Nah, ekosistem ini dibagi lagi menjadi dua komponen ya, dimana dua komponen itu ada biotik. Nah, biotik ini meliputi tentang makhluk hidup, dan komponen abiotik yaitu lingkungan. Nah, biotik ini contohnya seperti makhluk hidup apa saja, yaitu manusia seperti kita, lalu ada hewan, ada tumbuhan. Sedangkan yang abiotik ini seperti suhu, lalu ada air, tanah, dan
lingkungannya lainnya lagi. Lalu selanjutnya, karena adanya interaksi antar komponen ekosistem ini, maka terjadinya yang namanya aliran atau siklus materi dan energi yang melalui peristiwa makan dan dimakan ya, dalam bentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, contoh ekosistem ini ada ekosistem air, kolam, ekosistem danau, ekosistem sawah, dan lain sebagainya. Nah, contohnya di mana? Di rantai makanan. Nah, kalian pasti sudah paham ya, rantai makanan ini kan dipelajari dari mulai kita SD, SMP, dan di SMA pun nanti kita pelajari kembali. Nah, selanjutnya ini ada organisasi kehidupan tingkat bioma. Nah, di sini ada gambar-gambar di mana ada bioma tundra, bioma gurun, bioma savana. Nah, bioma ini merupakan suatu daerah daratan yang luas yang dibentuk oleh ekosistem dalam skala besar yang terjadi karena adanya interaksi iklim dengan keanekaragaman makhluk hidup yang khas ya, atau dominan. Nah, contohnya ini bioma padang rumput, hutan hujan tropis, hutan gugur, bioma taiga, bioma tundra, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah di mana manfaat di bidang kedokteran ya. Ini meliputi tentang mempelajari semacam virus atau virologi ya, membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin dari virus itu sendiri. Nah, vaksin dari virus itu sendiri contohnya seperti di masa sekarang ya, di masa corona ya atau pandemi, ini pasti vaksin banyak ya, apalagi kita wajib divaksin ya agar tubuh kita kuat ya atau kebal terhadap virus. Lalu yang selanjutnya ini ada mikrobiologi kedokteran telah berhasil menemukan berbagai macam antibiotik untuk berbagai macam bakteri penyebab penyakit. Nah, ini dimana si ruang lingkup biologi ini di dalam bidang kedokteran. Lalu ada penemu teknik bayi tabung. Ini mampu masalah pasutri atau pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan. Ini biasanya juga jika si pasutri ini tidak memiliki keturunan dalam jangka waktu yang lama, bisa saja dengan proses bayi tabung solusinya. Lalu selanjutnya ini ada di bidang pertanian ya. Di bidang pertanian ini seperti penemuan bibit unggul dan pola pemupukan yang sesuai dapat meningkatkan produksi pertanian. Lalu melalui rekayasa genetik dapat diciptakan jenis tanaman budidaya yang unggul seperti pada padi, hibrida, jagung, hibrida, atau buah-buah atau sejenis yang lainnya. Ini biasanya di mana kalau di bidang pertanian ini rekayasa genetik ya. Nah, rekayasa genetik ini paling perlu atau banyak dilakukan oleh pada si bidang pertanian ini. Lalu ada melalui teknik kultur jaringan. Nah, ini dimana kultur jaringan dan rekayasa genetik ini banyak dilakukan di pertanian ya. Contohnya seperti pada kultur jaringan ini merupakan suatu tanaman unggul ya, dapat dibudidayakan dalam jangka waktu yang singkat. Nah, ini kultur jaringan ini banyak dibudidayakan oleh seorang petani ya, karena ini keunggulannya ini banyak ya. Oke, sampai sini materi kita di ruang lingkup biologi, dan ini ada tugas untuk kalian ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ini nanti akan ibu share juga di Google Classroom, jangan lupa dikerjakan ya. Oke, terima kasih, pemaparan hari ini telah selesai. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan agar tubuh kita tetap kuat, tetap semangat ya, walaupun kita belajaran PJJ-nya di rumah atau daring ya, tetap semangat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.